kita lanjutkan untuk menambah data seperti itu. Jadi sebelumnya kita sudah nampilin, sekarang kita coba gimana nambah datanya dari ke database menggunakan Laravel ini. Oke, untuk nambah data tentu saja di sini di view-nya kita perlu nampilin tombol dulu untuk nambah data atau button dulu seperti itu. Bisa kita taruh di atas atau bisa di mana mungkin maunya seperti itu. Bisa di sini juga tapi nggak cocok. Harusnya sih di sebelah sini. Oke, jadi kita coba kalau di card header ini gimana ya? Coba kita pakai href di sini. Kelas btn primary yang biasa, kemudian dia ini float right misalkan, kemudian kita coba di sini tambah contoh aja dulu, benar apa enggak dia. Nah, dia ke kanan seperti itu. Ini bagus berarti ini. Jadi di sini saya coba bikin lokasinya di card reader di sini atau di mana-mana sebenarnya. Di atas label ini juga nggak apa-apa, di sini juga nggak apa-apa, tapi saya coba aja yang kayak gini biar nggak terlalu biasa seperti itu. Misalnya di sini add customer kayak gitu. Kemudian di sini kalau mau nanti nambahin icon, misalkan di sini kita mau ada iconnya, ini kebesaran tapi btn sm. Kalau mau nambahin icon misalkan untuk plus, misalkan di sini tanda plus, itu bisa-bisa aja. Nanti tinggal di sini bisa pakai FA icon. Nah, font awesome seperti itu. Kalau mau nambahin kayak gini. Ini kita coba aja untuk nambahin biar nanti nambah-nambah wawasan juga seperti itu. Jadi di sini caranya untuk icon di sini misal untuk plus berarti awal dulu mungkin kita ke get started dulu, get started. Nanti di sini ada CDN-nya. Nah, tapi di sini nggak disediain ini CDN. Bisa kita cari kayak gini CDN font awesome. Nah, jadi kan di sini kalau nggak mau download CSS-nya, pakai aja CDN-nya kan kayak gitu. Nah, ini font awesome versi 5 bisa aja yang kita pakai. Jadi ini contohnya, tinggal di copy nih, copy link tag. Kemudian di sini kita pakai yang latest atau versi 5. Jadi caranya di sini kita masukin dulu CSS dari CDN ini ke master juga bisa. Jadi di bawah link sini bisa seperti itu. Karena nanti banyak gunanya sih. Nah, ini CDN-nya kayak gitu. Langsung diambil jadi dari Cloudflare. Kemudian nanti caranya untuk font awesome ini, cara makainya di sini tinggal cari font apa yang mau kita cari. Di mana ini? Icon. Nah, di atas di sini. Biasanya sih di icon. Biasanya di sini pakainya plus. Namanya plus. Nah, ini kan plus nih. Ini yang pro, yang berbayar, yang ini nih, tapi yang ini yang nggak berbayar. Yang bisa diklik nih nggak berbayar. Jadi ini misalkan mau pakai yang ini, tinggal klik dulu. Detailnya kayak gimana ini? Ini kalau nggak salah caranya kayak gini, plus square. Cuma ini agak lama nih. Caranya pakainya var. Ini bisa kita copy nih. Kita copy. Jadi caranya tadi ini karena internetnya agak lemot di sini. Diklik yang sebelah sini. Kayak gitu, klik icon yang mana yang mau diambil. Kemudian di sini bisa kita copy yang ininya. Klik aja di atas. Ini namanya seperti itu. Oke, kalau sudah tinggal nanti di sini kita tambahkan di tempatnya di sini. Nah, jadi fast FA plus square itu cara makainya. Coba kita lihat sekarang.
Nah, itu ada tanda plusnya di sana. Seperti itu untuk masukin data apa, bukan masukin data sih, seperti itu untuk masukin font Awesome atau icon yang ada di font Awesome. Oke, ini add customer sudah, buttonnya sudah, tinggal sekarang ya lokasi ini ya sekarang. Harapnya seperti itu. Nah, harap ini hypertext reference ini tentu saja ini hubungannya dengan routing yang ada di sini. Nah, jadi kita buat dulu route-nya. Route get misalkan di sini customer slice add untuk nambah misalkan kayak gitu. Nanti kita tambahkan di sini customer controller add create misalkan. Atau mau pakai create juga di sini nggak apa-apa. Nah, di sini create. Bisa dipakai name kalau nggak mau repot, nanti di sini ada name-nya. Customer.create misalkan namanya. Kalau nggak mau repot seperti itu, customer create. Nah, nanti di sini berarti tinggal kita panggil aja. Kalau pakai URL nanti yang diambil di bagian depan ini customer slash create. Kalau pakai name-nya, name yang ada di belakang ini yang kita bikin ini berarti nanti kita pakainya route. Nah, kayak gitu. Customer create. Nah, seperti itu. Jadi itu aja bedanya, yang di belakang pakai route customer create titik create ini, yang di depan nanti pakai yang depan yang di sini. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini selanjutnya berarti sekarang kita bikin di controllernya di sini. Public function namanya create sesuai dengan yang kita bikin di sini. Seperti itu. Nah, di sini karena ini cuma nampilin form kan kayak gitu. Ini cuma nampilin form berarti kita tinggal return view ke pelanggan.create misalkan namanya. Ada yang salah satu. Nah, ini kita bikin dulu file create-nya. Jadi di folder view kemudian pelanggan di sini bikin aja satu file namanya cerayati.blade.php. Ah, oke. Create ini nanti isinya nanti bisa ngambil dari sini. Ini kan bisa kita ambil ini card-nya juga, ini bisa kita ambil card body. Ini tinggal ambil aja sampai card body, jangan tabelnya karena tabelnya kita nggak butuh. Jadi kita paste di sini. Ini misalkan create. Ini sama create customer. Ini linknya kita nggak butuh. Atau mau taruh link kembali misalkan di sini itu bisa. Misalkan ini warning biar nggak sama. Ini dia kembali ke URL customer. Kemudian ini back misalkan kayak gitu. FA apa mungkin ini namanya? Backward. Coba kita pakai backward. Backward. Nah, coba kita pakai itu. Jadi nanti ketika diklik halaman ini, oh ya belum, ini di bawah belum. Ini penutupnya belum sama sekali ini. Kita tutup aja sebanyak div yang dia mau seperti itu. Oh, ini sudah habis berarti end section. Nah, kemudian di sini kalau kita klik, nah di sini kan ada back, kembali maksudnya. Nanti dia kembali ke sana. Jadi itu maksudnya yang ada di sini. Di backward. Atau ini kalau terlalu ini ya tinggal info kah atau mau ya. Kan seperti itu aja. Jadi kalau kita klik, di sini ada back, itu kan bisa-bisa aja kayak gitu. Seperti itu.
Kemudian ini sekarang berarti tinggal kita buat formnya aja di sini. Jadi form untuk input data sesuai dengan kolom yang ada di database. Ini kita tutup dulu. Ini juga sama. Jadi tinggal kita di sini tambahin form. Jadi untuk nambah form ya tinggal bikin form aja. Nanti metodenya di sini jangan lupa post. Kayak gitu, actionnya nanti kita buatin belakangan. Oke, untuk form di sini ada form group. Ini yang pertama, kemudian di sini ada label. For-nya kita hapus saja. Yang pertama di sini kan ada name. Kemudian di sini ada input tipenya teks, kemudian name-nya name juga seperti itu. Kelasnya di sini form control. Nah, seperti itu. Ini benar apa enggak? Nah, ini kita sudah dapat. Kalau kepanjangan ya tinggal dikecilin aja ininya, jangan pakai 6 juga nggak apa-apa ini. Nah, kayak gitu biar nggak terlalu panjang kan. Oke, kemudian selanjutnya tinggal kita kopas saja ini. Copy, di sini ada apa ini? Font. Ini ada font juga. Selanjutnya di sini ada email kalau nggak salah. Tipenya di sini email. Kemudian di sini name-nya juga mail. Kemudian yang terakhir di sini kita pakai address. Address di sini pakainya text area, jangan pakai yang lain atau baris yang lain. Ini row-nya cuma 2 aja cukup ini. Jangan lupa tambahin kelas form control. Terakhir di sini kita tambahkan input tipe submit, name-nya submit, value-nya save customer. Jadi seperti itu. Kalau mau pakai back di sini bisa pakai yang ini yang kita ambil. Nah, kita bisa ngambil yang ini taruh di bawah juga bisa. Tapi jangan pakai SM ini karena dia ya itu ini cancel misalkan di sini. Nanti ini pakainya btn warning. Nah, jadi dia nanti untuk cancel ininya. Oh ya, ini belum dikasih kelas ini. btn primary. Nah, save customer cancel. Kalau cancel dia balik, add customer dia ke sini seperti itu. Jadi ini aja gampang sekali bikin form, sudah terbiasa juga dari dasar-dasar web yang pertama seperti itu. Jadi formnya seperti ini. Kemudian yang penting yang sekarang dari form ini tentu saja action ya. Action ini nanti yang bakalan prosesnya itu dimasukin kemana, atau yang memproses nanti metode apa. Nah, oh ya saya lupa satu lagi di sini karena Laravel salah satunya untuk menjaga keamanan seperti itu dibuat CSRF field seperti itu. Jadi ditambahin aja add CSRF di sini. Nanti dia bikin field CSRF di sini untuk menjaga dari hacking model CSRF. Cross-site reference forgery kalau nggak salah itu kepanjangannya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita bikin dulu metodenya untuk memproses data. Modelnya nanti pakai post seperti itu. Customer slash store. Nah, ini kita store datanya atau kita simpan datanya. Customer controller add store. Nanti name-nya bisa kita pakaiin juga, name customer.store seperti itu.
Jadi ada name yang kita pakai. Nah, berarti nanti kan kita butuh membuat method store yang ada di controller di sini. Public function store. Nah, jadi seperti itu model yang kita pakai di sini. Oke. Store ini nanti karena dia modelnya ngepost, jadi di sini perlu kita tambahkan request di sini untuk menampung request yang ada dari sini, dari create ini nanti. Nah, oke, itu untuk di sini sudah kita buatin root-nya. Sekarang kita tambahkan root-nya di bagian action yang ada di sini. Jadi pakainya di sini root.store, customer store seperti itu. Oke, setelah ini nanti kita bisa memvalidasi dulu, mengecek benar nggak datanya sudah masuk. Di sini bisa pakai dd request all untuk ngambil semua input yang ada di sini seperti itu. Jadi bisa kita akses sekarang ketika dibuat ini create, nanti kalau kita isi namanya di sini misalkan Irfan 08123, nah kayak gitu. Irfan@mail.com, misalkan di sini Mataram. Kalau kita simpan, nah di sini kita sudah dapat datanya name, phone, mail address, submit. Seperti itu. Jadi itu kita sudah dapat data yang akan disimpan ke database yang di sini. Itu fungsi yang ada di sini. Oke. Dari Laravel di sini ada beberapa cara untuk menyimpan data seperti itu. Salah satunya yang paling enak sih, yang paling gampang itu pakainya mass assignment namanya. Jadi sekali diklik nanti semua datanya udah tersimpan. Jadi nggak banyak yang perlu kita coding seperti itu. Nah, cara bikin mass assignment, kita perlu pastikan data apa saja yang bisa diinput oleh user seperti itu ke dalam database. Untuk itu kita perlu pindah ke model ini, customer model seperti itu. Di sini bisa kita tentukan yang bisa diinput atau yang bisa disimpan datanya apa saja seperti itu. Karena nanti kan di sini ada submit. Submit ini kan tentu saja nggak boleh disimpan, nggak usah disimpan seperti itu. Oke, caranya di sini untuk membuat setting data apa saja yang bisa disimpan itu pakainya ada model VLabel namanya. Jadi protected VLabel. VLabel ini nanti dia bentuknya array seperti itu, yang bisa dimasukin nanti kayak tadi tuh name, kemudian di sini phone, kemudian email, kemudian di sini ada address. Nah, kalau untuk yang lainnya yang ada di sini kan ada create add, update add seperti itu. Itu nanti dia langsung nggak perlu kita buat inputnya yang di sini. Jadi mereka langsung nyimpan kapan dibuat, kapan diupdate. Sama dengan ID nih, karena ID-nya tipenya nanti dia auto increment. Jadi nggak perlu kita buat, nanti dia auto increment sendiri. Seperti itu. Oke, itu yang di sini. Nah, sekarang sebenarnya ada beberapa yang bisa kita setting dari model ini. Sebagai contoh di sini tabelnya apa kayak gitu. Kalau kita mau nentuin tabelnya, misal di sini namanya customers. Kemudian di sini ada lagi ini setting-setting yang biasa dipakai. Tapi nggak harus juga kayak gitu. Nanti tak jelasin kapan dipakai, kapan nggak dipakai. Ini yang lain primary key kayak gitu. Ini primary key-nya di sini ID. Kemudian kalau nggak mau pakai timestamp, di sini timestamp. Public timestamp-nya nanti tinggal pakai false saja. Ini aslinya true nih. Default-nya pakai true. Nah, oke, saya jelaskan satu-satu. Yang protected table ini untuk nentuin tabel untuk model ini apa seperti itu. Nah, cuma default-nya di Laravel ketika nanti nama modelnya customer pakai singular seperti itu satu. Nanti dia bakalan nyari nama tabelnya customers
yang plural, seperti itu. Jadi kalau nama tabelnya udah plural, ini singular, ini nggak perlu kita tulis. Matiin aja seperti itu. Tapi nanti ketika nanti nama modelnya beda dengan nama tabel, kayak gitu, nggak sesuai dengan standar Laravel yang seperti ini harus kita buat kayak gitu. Misal nama tabelnya pelanggan, misalkan. Berarti kita harus buat karena namanya beda dengan nama modelnya beda dengan nama tabelnya, seperti itu. Nah, itu. Yang kedua di sini. Yang kedua ini primary key. Defaultnya Laravel pakai primary key namanya ID di sini. Ketika nanti kita bikin tabel, misalkan ID pelanggan, misalkan kayak gitu. Jadi beda dengan default dari Laravel. Nanti kita harus tulis di sini ID pelanggan, misalkan. Nah, kayak gitu. Tapi di sini karena dia udah sesuai, jadi nggak perlu kita tulis yang ini. Seperti itu. Jadi ini kita matikan. Kemudian yang terakhir di sini ada timestamp. Timestamp ini nanti ketika kita nggak mau data create add update add itu dimasukin. Jadi kita nggak mau, ya tinggal tulis false saja di sini seperti itu. Tapi defaultnya dia true. Ini memang true-nya, baiknya sih true karena nanti kita bisa ngelihat kapan dia data itu disimpan, kapan dia di-update. Seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang dari model yang perlu kita perhatikan. Jadi di awal di sini saya kembali lagi. Ketika nyimpan data nanti tentu saja dia ngarahnya ke model. Kemudian nanti di model kita perlu tentukan kolom mana saja yang bisa disimpan di database seperti itu. Oke. Cara selanjutnya karena kita sudah tadi untuk men-setting modelnya, sekarang di sini tinggal kita ambil datanya di sini atau kita simpan datanya. Ini belum termasuk dengan validasi ya, form validasi, jadi belum masuk ke sana. Kita masih menyimpan data secara gampang aja, gimana bisa kesimpan dulu. Nanti kita coba untuk form validasinya belakangan nanti. Jadi caranya di sini misalkan data customer create. Nah, yang di create apa? Dari request all. Seperti itu. Jadi kita create nanti dari request. Request itu dari sini, yang di input tadi itu, yang kita tampilkan di sini. Jadi create bikin data atau simpan data dari semua request yang ada. Nah, semua request ini nanti dibatasin sama model yang ada di sini. Apa aja yang bisa disimpan seperti itu. Ini kalau sudah seperti ini, tinggal kita balik ke return view ke pelanggan index. Karena nanti kita balik ke sana seperti itu. Nanti belakangan kita bikin notifikasi untuk kalau datanya berhasil disimpan, nanti kita kasih notifikasi seperti itu. Itu bisa kita pakai. Sekarang ini yang biasa dulu. Nah, ini bisa sebenarnya nggak pakai variabel juga bisa, tinggal customer create. Nanti dia langsung ke request all di sini. Oke, kita coba dulu. Berhasil apa enggak deh. Ini yang awal, jadi di sini kita isi dulu namanya siapa. Misal di sini namanya Irfan, ponnya 081. Emailnya misalkan irfan@mail.com, kemudian lokasi Mataram, seperti itu. Kita simpan, save. Nah, ini ada yang error, undefined variable customers di pelanggan. Oh, ada yang kita rubah kayaknya tadi ini. Pelanggan index. Ini sudah customers. Di sini sudah apa ini error ini? Variable customer. Oh ya, ini bukan kita return view ke sini, tapi kita redirect ya. Redirect ke customer ini. Nah, kita redirect ke customer. Return
kayak gitu, return redirect ke customer yang ada di atas yang di root-nya yang ada di sini. Nah, kayak gitu. Coba kita balik. Sebenarnya ini datanya kayaknya udah masuk ini. Di browse. Nah, ini udah 4 masuk datanya. Cuma dia redirect-nya yang salah tadi. Coba kita ulang lagi. Di create lagi. Irfan 2. Nah, kayak gitu. Irfan 2, ini Mataram lagi. Kita save. Nah, dia langsung ke root customer yang ada di sini seperti itu. Ini tadi salahnya ada di sini, saya nge-return ke view, tapi harusnya kita redirect ke customer yang ada di root customer seperti itu. Itu kita redirect-nya ke sana. Jadi seperti itu untuk menambahkan data. Jadi untuk nambah data di sini kita sudah berhasil. Jadi saya ulang sedikit caranya di sini. Untuk nambah data tentu saja mulainya dari routing. Root-nya di sini kita bikin dulu untuk nampilin formnya seperti itu. Kemudian nanti di controller customer ini kita return view ke pelanggan create yang ada di sini. Kayak gitu. Jadi view ke pelanggan create. Pelanggan create di sini berarti ada di folder view. Ada namanya create di sini. Nah, ini yang kita buat. Kemudian di pelanggan create ini, di sini kita bikin formnya. Ada kelas yang di sini, kemudian ada formnya. Jangan lupa ada CSRF-nya di sini. Kemudian nanti formnya dia ngarah ke customer store. Customer store ini di-set di controller yang ada di sini. Customer store seperti itu. Ini karena kita udah buat, nanti dia ke controller. Perhatikan, ke controller customer, nama metodenya atau nama fungsinya store seperti itu. Ke customer, nama fungsinya store yang di sini. Nah, di fungsi store ini kita pakai dependency injection dari Laravel, itu ngambil request yang ada seperti itu. Metode post itu maksudnya. Nah, dari sana, dari request ini nanti kita langsung masukin ke dalam model customer, pakainya customer create yang ada di sini. Tapi sebelumnya di model customer ini harus kita tentukan kolom mana saja yang bisa dimasukin data seperti itu. Jadi perhatikan yang di sini sesuaikan nama kolom yang boleh dimasukin datanya. Seperti itu. Ini untuk keamanan ini. Oke. Setelah ini nanti tinggal kalau sudah di-create dari semua request yang ada, tinggal kita redirect ke root customer yang ada di sini. Seperti itu. Jadi kayak gitu model alur yang bisa kita pakai yang di sini. Nah, jadi redirect-nya langsung ke root customer. Ini kurangnya kita belum pakai form validasi sama notifikasi kalau nanti misalkan datanya berhasil disimpan di bagian indeks yang ada di sini. Jadi ketika data nanti berhasil kesimpan, harusnya kan ada validasi data berhasil disimpan seperti itu. Jadi seperti itu yang belum di sini. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya biar video ini enggak terlalu panjang. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih.